Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri semuanya? Alhamdulillah Sehat? Ada yang kedinginan kalau hujan? Ada? Itu dimaklumi karena beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir adalah musimnya hujan. Yang penting hujan ataupun tidak, semangat kita tidak pernah hujan. Tidak pernah turun. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silahkan baca dulu doa. Itu keras, coba dulu. Oke, Baik, iqra'ullah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu hati kita dalam menuntut ilmu pembelajaran yang diajarkan oleh kita. Sebelum kita Ustaz Axel lagi ya. Aisyah Ramadhani hadir. Cindy Cut Meriska mana? Yang viral kemarin tuh ya? Iya, Ustaz. Yang viral di TikTok TikTok sama IG, Ustaz. sama IG Saika. Iya, Ustaz. Bisa lihat.
Dea Rahma Julita, Dinda Juliani, Fauzi Kusnandani, Fauzul Abram, Fikri Abdullah, Fitri Ramadhani, Genta Audika Fran, Habibur Rahman, Habib Hendra Wahidi, Ugama Adinata, Humairah, Lomba di Pakamita. Kota kami, Cibo. Intan Madila, Kesumah Dewi Muhaji, Laura Giovanni Agnesia, Muhammad Ramadan Iqbal Sabra, sampai Citra. Iya jadi. Muhammad Sukri Alvarezi, WA, Mustika Rahmi, Nabil, Octavia Desmi, Dir, Rahmawati Azhara, Raju Maulana Wahid, Suci Ramadhani, Syifa Nabila, ada? Yang namanya belum tersebut. Lama? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Ya, kita budayakan sebelum belajar apapun di pagi hari minimal kita membaca Al-Quran. Sebab dengan kita membaca Al-Quran itu artinya kita sudah membuktikan kalau kita cinta kepada Allah. Betul? Silakan buka Al-Quran. Kita mulai saja dari Al-Quran surat An-Naba. Surat An-Naba. Sudah? Ya, sudah? Kita mulai, ayo 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan pembelajaran.
Seperti yang sudah saya bilang minggu kemarin, minggu lalu, materi kita pada hari ini adalah tentang, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang, saya jelaskan tentang penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, sholat, serta menguburkan. Sudah jelaskan, ya kan? Jadi sekarang saya cuma mengulas sedikit, lalu kita nanti saksikan video prakteknya. Oke? Video prakteknya. Sebelumnya coba Ustaz ulang sedikit lagi. Ustaz ulas kembali materi minggu lalu tentang penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah atau begini, Ustaz tanya, dari penjelasan Ustaz minggu lalu tentang penyelenggaraan tersebut, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang tidak bisa dipahami? Coba silakan ajukan pertanyaan terkait penyelenggaraan jenazah. Silakan. Pak Rizal. Silakan diajukan pertanyaan sekiranya materi penyelenggaraan jenazah yang saya jelaskan minggu lalu kurang dipahami atau tidak dipahami sama sekali. Silakan. Sekiranya ada pertanyaan atau ada yang ragu, boleh ditanya. Silakan. Bebas. Silakan ditanyakan. Tentang penyelenggaraan jenazah. Iya, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan serta menguburkan. Jadi pertanyaan. Apa pertanyaan? Boleh silakan. Ya. Apa pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Silakan ajukan pertanyaan terkait penyelenggaraan jenazah. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ustaz mempertanya. Ada? Ya, silakan. Silakan Aisyah. Boleh belajar ya, kalau apa? Bahasa daerah saja. Pak, ada cara penyelenggaraan jenazah, salat jenazah. Cara sholat jenazah. Salat jenazah, memandikan, menguburkan tuh. Berarti semuanya. Iya, Ustaz. Berarti sebelah lagi dirawat. Iya, Ustaz. Ya, sebelah lagi dirawat. Ya. Berarti sebelah lagi dirawat ya. Coba perhatikan ya. Penyelenggaraan jenazah seperti yang Ustaz jelaskan minggu lalu, itu adalah suatu kewajiban yang santri semuanya wajib ketahui. Tuh dan sebab kenapa? Yang saya penjelasan minggu lalu itu perlu diketahui karena yang orang tahu, yang lingkungan kita tahu, kita adalah orang tamat atau orang yang latar belakang sekolahnya di pesantren. Ketika nanti ada yang minta tolong ataupun keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, ya, keluarga kita yang berpulang ke rahmatullah, tapi kita tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelenggarakan jenazah beliau. Kita ambil contoh orang tua kita. Kita ambil contoh orang tua kita, ibu ataupun ayah. Ketika beliau sudah meninggal, dunia, tapi yang mensolatkan jenazah beliau, yang memandikan jenazah beliau, yang mengkafani jenazah beliau, bukan kita selaku anaknya. Harapan paling besar orang tua kepada anaknya adalah, saya pernah bilang, harapan paling besar orang tua kepada anaknya adalah
mengantarkan anaknya sekolah di pesantren, ya, cita-cita paling tinggi orang tua adalah bukan mengharapkan anaknya menjadi orang kaya, ya, bukan mengharapkan anaknya menjadi orang kaya, tapi adalah ketika beliau nanti sudah meninggal dunia, ketika beliau nanti sakratul maut, kita ada di samping beliau. Contoh ketika beliau sakratul maut, kita ada di samping beliau mendampingi hari-hari, detik-detik terakhir beliau di dunia. Betul? Dan ketika beliau sudah meninggal, ketika sudah berpisah nyawa dengan badan, dengan raga, kita sendiri yang menyelenggarakan jenazah beliau dari awal sampai nanti menguburkan, bukan orang lain. Besar tanggung jawab kepada laki-laki, ya, mulai dari mandikan, disolatkan yang lebih utama. Sering terjadi di mana saja, sering dijumpai. Ketika ada seorang ibu yang meninggal atau ketika ada seorang ayah yang meninggal, yang mensolatkan jenazah orang tuanya siapa? Orang lain. Kebanyakan adalah orang lain, ustaz atau orang yang tinggal di masjid. Siapa namanya juga? Dia sendiri. Ketika diminta beliau si anak untuk mensolatkan jenazahnya, mengimami solat jenazah ibunya, yang dia bilang adalah tidak pandai. Kalau ditunggu pandai, kapan kita akan pandai? Betul? Jadi sekaranglah waktunya untuk kita pelajari semuanya. Mulai dari memandikan. Kita pasal jelaskan lagi. Nanti kita tonton video agar lebih rincinya. Oke? Secara ringkas saja harus saya jelaskan. Mulai dari memandikan. Memandikan jenazah caranya adalah, dan juga nanti katanya nanti semester 2 ujiannya, ujian prakteknya, penyelenggaraan jenazah atau semuanya, atau satu-satu. Seluruhnya. Nanti mulai dari memandikan, sholat saja. Sholat jenazah saja atau mulai dari memandikan sampai menguburkan? Sholat saja. Nanti sampai jadi sholat ya. Memandikan jenazah. Ada yang sudah pernah memandikan jenazah sebelumnya? Belum. Saya yakin suatu saat nanti pasti. Mau tidak mau harus mau. Jadi sekarang adalah bekal kita bisa. Yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu tempatnya. Tempatnya adalah tempat yang tertutup, bukan tempat yang tontonan orang ramai, bukan. Ya, kita memandikan jenazah misalnya di halaman rumah, ya apa misalnya, biar orang lain tak. Oh, dia sudah mandi. Nah, ya, jangan. Tempatnya tertutup agar apa? Agar yang pertama aurat si jenazah tertutup, ya, tidak dilihat orang lain. Bagaimanapun juga aurat adalah aurat walaupun sudah jadi mandi. Oke, dan yang kedua adalah siapkan tempat pemandiannya. Tempat pemandiannya itu adalah sekarang rata-rata sudah disediakan oleh orang tempat pemandiannya itu yang siap pakai. Kalau misalnya tidak ada, sediakan tempat pemandiannya itu yang tinggi bagian kepala dan bagian kaki. Jadi posisinya agak miring. Agak miring, gitu. Tapi tidak terlalu gitu, sedikit saja. Bukan latar seperti ini Jai. Agak miring. Nggak terlalu ya. Gitu, agak miring. Ya, tidak terlalu gitu, cuma sedikit saja. Tujuannya apa? Ketika kita memandikan jenazah nanti, air tidak menumpuk di satu titik. Jadi dia turun, mengalir. Oke? Paham? Seterusnya sediakan juga air yang suci lagi mensucikan. Dan posisi airnya itu jangan sampai terkena percikan air mandi sungai ini. Agak dijauhkan atau agak tertinggi. Paham? Setelah itu sediakan juga sarung tangan untuk kita yang menikah.
Tujuannya apa? Ketika kita memandikan jenazah, kita tidak terlalu menyentuh auratnya. Ya, itu fungsinya. Dan sediakan juga kain panjang. Kain panjang gunanya adalah menutup tubuhnya, iya, menutup auratnya. Hah? Sabun dan apapun yang diperlukan sekali. Sabun biasa, biasanya orang pakai sabun yang harus mandi biasa. Tidak ada sabun khusus, sabun mandi biasa saja. Ya. Setelah itu posisikan jenazah bagian kepalanya tertinggi daripada bagian kaki. letakkan jenazah di situ. Setelah jenazah diletakkan, orang yang memandikannya adalah utamakan orang yang sejenis kelamin dan orang yang semahram saja. Semua saja. Keluarga, keluarga, tapi tidak diutamakan adalah yang sejenis saja. Paham? Setelah itu mandikan jenazah. Ya, nanti ada rincian di video, tapi saya rinci saja ya. Mandikan jenazah. Setelah dimandikan, sabuni. Oke, sabuni. Mandikan lagi, siram lagi, bersih-bersih. Setelah itu angkat bagian kepala si mayat. Angkat bagian kepala si mayat. Posisinya sepertiga dari tidur mau duduk. Paham? Sepertiga dari tidur mau duduk. Nanti bagian perutnya dipijit. Tujuannya adalah sekiranya ada kotoran seketika almarhum sakratul maut, itu sakitnya kan luar biasa, ya kan? Sakit sakratul maut itu luar biasa. Bagaikan ada ungkapan mengatakan ratusan ekor apa tuh namanya, unta atau apa, yang dikuliti hidup-hidup, lalu diasami, dikumpulkan sakitnya semuanya seperti itulah. Sakitnya sakratul maut, ya kan? Nah, jadi kita posisikan mayat itu sepertiga dari tidur mau duduk, pijit perutnya. Sekiranya ada kotoran dalam perutnya yang belum keluar, dia akan keluar sendirinya. Setelah itu bersihkan lagi dengan air, habis itu mandikan lagi, terus diwudukan. Paham? Jelas? Paham? Jelas? Setelah itu, selagi orang yang memandikan jenazah, orang yang berada di rumah menyiapkan kain kafan. Untuk laki-laki kain kafannya standarnya adalah 3, untuk perempuan 5. Ada 7 itu banyak. Yang 7 itu boleh, tapi standarnya orang pakai ini 5. Kalau yang 5 itu adalah ukurannya adalah yang satu kain panjang untuk membungkus keseluruhan, terus ada jilbab, ada baju 3, ya kan? Ada rok 4, dan ada selendang yang 1. 5. Bagian baju semayat biasanya dipotong, dilipat seperti anggap ini kain apa? Untuk bajunya ya, paham? Bajunya. Contoh saja, nanti ada video. Terus gunting di bagian tengah sini. Gitu. Jadi berlubang. Lalu dipasukkan kepala ke dalam, jadi baju. Itu bentuknya. Paham? Setelah dikafani, lalu disolatkan. Bagian mensolatkan jenazah ini yang harus hati-hati. Jangan sampai nanti sama dengan sholat. Sudah sah. Ada orang yang sholat jenazah, sok tahu, jadi imam, padahal belum pernah lagi sholat jenazah. PD-nya jadi imam, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar. Itu karena tidak kita. Ada ceritanya dulu, ada ceritanya. Kalau salah cerita siapa namanya? Tokoh lelucon zaman dulu siapa namanya? Tokoh lelucon ada dulu namanya. Lupa namanya. Dia belum pernah sholat jenazah, belum pernah melakukan sholat jenazah sama sekali. Ketika ada orang yang meninggal dan
masyarakat tahu dia adalah orang pintar, jadi mau tidak mau dia harus ikut, dan dia diminta orang menjadi imam, dan dia juga tidak menolak. Dia kira sholat jenazah sama dengan sholat biasa. Ketika disuruh sholat Allahu Akbar, lanjut ruku, orang semua sudah pada bingung, kenapa ini imam ruku, sampai dia sujud, assalamualaikum kiri kanan, kejaran negara. Orang bertanya, kenapa ini? Kenapa sholat jenazah ada ruku dan sujud? Karena dia orang cerdas. Abu Nawas tahu sana. Tahu? Tahu. Oh, dari Abu Nawas. Dia menjawab, karena dia orang cerdas, akalnya kan banyak. Dia jawab begini, saya sengaja, padahal itu akal-akal dia saja ya. Saya sengaja ruku dan sujud karena dosa si mayat ini terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan saya ruku dan sujud dosanya diampuni. Itu jawabannya saja, kan? Jadi nanti jangan sampai ada Abu Nawas berikut. Sholat jenazah itu terdiri dari 4 takbir, bukan 4 rakaat. Di pembacanya nanti harus hati-hati, ya. Jangan sampai nanti 4 rakaat. Niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti untuk laki-laki, mayyitati untuk perempuan. Arba'ah. Nah, itu harus hati-hati. Arba'ah takbiratin, bukan arba'ah rakaat. Hah? Sholat jenazah. Kalau misalnya kita sebagai imam sholat jenazah, posisi kita kalau jenazahnya laki-laki, posisi kita sebagai imam di mana? Di kepala. Di kepala. Ingat ya? Di mana? Kepala. Kepala. Kalau sudah praktek nanti jangan ada salah. Terus kalau jenazahnya perempuan, posisi kita di Perut. bagian pusat. Sisi ya. Perut. Oke? Oke, kepala. Oh iya, dibeda-beda, Ustaz. Ya, itu yang beda laki-laki baik. Laki-laki Ya? kepala. Pak? Ada Pak? Setelah disolatkan, langsung dikuburkan menghadap ke arah kiblat, ditempelkan pipisnya ke tanah. Apa artinya kita tempelkan pipis mayat ke tanah? Artinya apa? Filosofinya apa? Betul. Ada yang tahu? Karena mayat itu Tahu dari tanah. Iya itu. Tuh. Manusia hakikatnya dari tanah dan disatukan kembali dengan tanah. Makanya tempel. Dan dimiringkan ke arah Kiblat. kiblat. Jadi tanah biasa. Iya. Ada apa? Apa kita waktu lagi videonya? Ya, Ustaz. Yang ini atau yang mana? Yang udah di sini Ustaz. Di sini Ustaz. Nih. Mandikan di sana. Ini kan? Yes, Ustaz. Namanya sedihnya enggak ada. Mesin. Hah? Kewajiban muslim terhadap jenazah sesama muslim ada 4, yaitu Ya. memandikan, yang kedua mengungkapkan, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Itu ya. Memandikan jenazah. A. Ketentuan memandikan jenazah. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian pula sebaliknya kecuali suami istri. Yang kedua, petugas yang memandikan jenazah harus orang yang dapat dipercaya mampu menyimpan rahasia, lebih utama jika dimandikan oleh keluarganya sendiri. 3. Apabila jenazahnya laki-laki sedangkan yang ada hanya perempuan atau sebaliknya, jenazah cukup ditayamumin, tidak bisa dimandikan. Orang yang Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan ya. pakai kain laki atau kaos mati. 4. Jenazah yang tidak mungkin dimandikan, misalnya ada luka bakar
atau hadis tidak perlu dibaca. Dan kelima, lokasi pemandian jenazah harus diberi tabir agar tidak tampak dari pandangan umum. Dan karena semua peralatan yang diperlukan untuk memandikan jenazah hendaknya dihasilkan. B. Cara memandikan jenazah. Pertama, jenazah yang tidak penyakit menular hendaknya ditaruh di atas meja pagar yang tidak tinggi. 2. Memandikan jenazah dimulai dengan memijit perutnya secara perlahan-lahan agar kotoran yang mau keluar dapat keluar terlebih dahulu. 3. Jenazah dibersihkan dari najis. 4. Memandikan jenazah dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan. 5. Memandikan jenazah hendaknya dilaksanakan dengan jumlah bilangan ganjil, misalnya 3 kali, 5 kali, atau jika perlu sampai 7 kali. 6. Air yang digunakan untuk menyiram yang satu kali hendaknya dicampur. Kalau ada pertanyaan ditanya. Rambut jenazah hendaknya dicuci agar cepat kering dan tidak membasahi kain kafan, kemudian dirapikan. Ungkapan jenazah. Cara ungkapan jenazah yang tepat agar ungkapan jenazah tidak sulit dilakukan kain kafan sehingga tidak dapat menjadi jawaban. Dan mengungkapkan jenazahnya perempuan. 2. Kain tersebut diletakkan langsung di atas jenazah diletakkan di atasnya, kemudian dibalikkan pada 7 derajat jenazah. 3. Pada bagian-bagian tubuh yang berlubang hendaknya diberi pakan secukupnya. Hal itu dimaksudkan agar cairan yang keluar lewat jenazah tidak membasahi kain kafan. 4. Sebelum dibalikkan, tubuh jenazah ditaburi dengan atau yang misalnya. Hal itu dimaksudkan untuk mengukur serangga dan membawakan tubuh. 5. Memberikan pewangian kecuali jenazah menyolatkan jenazah. Sholat jenazah bentuknya fardu kifayah dan artinya wajib dikerjakan, namun jika sudah ada muslim lain yang mengerjakannya, kewajiban semuanya menjadi gugur. Sholat jenazah terdiri dari 4 rakaat dan dilakukan dan sholat jenazah tidak dilakukan gerakan khusyuk, tinggal sujud. Rukun sholat jenazah urutannya ya sebagai berikut. Ingat, berdiri bagian aku 4 kali takbir, mengangkat tangan takbir pertama, membaca al-Fatihah, kedua jenazah dan salam. Posisi imam pada sholat jenazah. Jenazah laki-laki, imam berada sejajar pada jenazah perempuan, imam berada di pusat jenazah. Mana jadi di sini? Cara sholat Kesalahan. aku pernah membaca tapi kedua membaca sholawat
Mengumpulkan jenazah. Cara mengumpulkan jenazah. Yang pertama, dua atau tiga orang mengambil jenazah dari mobil jenazah atau dari keranda untuk diterima kepada orang yang kedua atau tiga orang. Kedua, jenazah diturunkan ke yang lahat. Jenazah diturunkan tangan agar tidak mudah terguling bagian depan dan belakang diganjal dengan tanah. Enam, agar jenazah tidak terjatuh dari tanah lalu kiranya di atas dan diberikan tempat menahan tanah. Ketika penjelasan kali ini bermanfaat Stop. Pas. Oke. Sudah video praktek penyelenggaraan jenazah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, Oke. kau harus pandai menjaga rahasia jenazah itu Ustaz. Maksudnya untuk memandian itu Ustaz. Oke. Contohnya, perhatikan semuanya ya. Sebentar ya saya. Maksudnya ini, ketika ada dalam tubuh si jenazah terdapat satu aib, contoh ada bisul yang tidak sembuh-sembuh di sini, contoh, ya. Ketika yang memandikan adalah bukan orang yang bisa menjaga rahasia, itu nanti aib akan sebar kemana-mana. Ketika sudah memandikan jenazah, tadi memandikan jenazah si anu, tangannya rupanya ada bisul, tersebar kemana-mana. Itu makanya harus orang yang bisa menjaga rahasia, bukan orang yang ember. Paham ya, Pak? Baik, udah. Ada takbir dengan tiga Ustaz. Penjelasan pendeknya Ustaz. Ya, minimalnya adalah Pendek. Kalau pendek kan tidak masalah. Boleh, Kalau punya di imamnya tak ada pendek. boleh. Kita makan saja. Terus doa. Hah? Doa memandikan jenazah. Oke, nanti Ustaz catatkan ya. Oke, yang lain? Berarti sah Ustaz ada jenazah Ustaz. Jangan keren pendek Ustaz. Kalau misalnya orang punya punya anak angkat Ustaz, tapi orang tua meninggal, atau apa cara kematian sah apakah sah atau tidak Ustaz? Menangkit punya anak angkat kematian orang tua kita. Sejenis kelamin? Laki-laki. Sejenis kelamin? Sama aja. Boleh. Kalau tidak ini kalau beda-beda Ustaz. Tidak sejenis saja. Ya. Kan tahu enggak sini. Tahu enggak sini. Karena ketika bantu suci ya. Yang tua ya. Biasa di rumah. Gak mau pakai sedikit sih ya. Kalau zaman kini kayak masa kita ada cuman contoh kalau bahasa karena darah mungkin. Nah, jenazah adalah korban legal atau contoh korban Pembunuhan. contohnya. Allah disampai pakai kape keluar aja darahnya, dan sampai kape keluar aja darahnya, itu udah ada biasa lah. Kalau biar Kubur Islam aja. Di kubur macam ada. Ya. Misalnya kan saat ada anak bayinya baru lahir saat Sabtu 2 jam semuanya tuh Sabtu meninggal saat wajib tuh dimandikan. Kalau yang anak bayi, wajib. Dia konsep pakai debu. Doa ada dulu kalau iman dia lo anak bayi kan tangga sekarang di jam itu. Dingin saya kosan. Ada saya. Mana tuh? Kalau sudah ada anak kecil sana. Jadi kau saja ya. Oke, sip. Dulu nasi tahu. Ya saat Paham?
Ada pertanyaan lain? Sip. Oke, berarti minggu depan fix kita UH. Saya izin dasar. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu kemarin Bapak jelaskan, nanti minggu sekarang kita menonton secara langsung. Materinya sama, oke? Terima kasih banyak atas perhatiannya dan apa lagi? Siap-siap untuk ujian lagi ya. Tuhan. Dan saya ucapkan penghabisan dari penutupan dari pembelajaran. Apa namanya salawatnya? Kita belajar sering. Sama saya coba ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.